Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sebaiknya kita itu membawa anak-anak kepada Allah, berinspirasi dari Injil hari ini, dan juga bagaimana para kudus berbicara soal anak-anak. Injil hari ini berasal dari Injil Markus bab 10 ayat 13 sampai dengan 16. Sebuah kisah yang diawali ada banyak orang tua yang membawa anak-anak kepada Yesus. Tetapi dalam tradisi Yahudi mungkin anak-anak dianggap sebagai kurang pantas untuk masuk dalam dunia orang dewasa. Masuk dalam sebuah peristiwa mendengarkan sabda. Atau mungkin peristiwa bahwa menghormati guru itu harus dalam bentuk suatu formalitas. Seperti orang Yahudi menghormati para rabi. Tetapi rupanya orang-orang yang membawa anak-anak kepada Yesus sifatnya sangat informal. Maka ketika terjadi, maka para murid mencegah mereka. Melarang anak-anak membawa kepada Yesus dalam situasi informal. Tetapi Yesus bersikap lain. Dia penuh cinta dan bersifat inklusif. Maka Yesus berkata, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Berkali-kali para murid diingatkan bahwa anak kecil adalah simbol dari orang-orang yang berada dalam kerajaan Allah. Kerajaan damai, kerajaan ketulusan, kerajaan kemurahan hati, kerajaan yang eksklusif. Seperti anak-anak yang mau bergaul dengan kulit apapun. Bermain-main ketika bertemu langsung beromong, langsung mengajak berlari-lari, nggak peduli. Itulah simbol dari situasi dan hati kerajaan Allah. Maka ketika para murid mencegah, Yesus memberi nasihat seperti tadi, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan mencegah mereka karena orang-orang seperti itulah yang akan memiliki kerajaan Allah. Barang siapa tidak menerima kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Yesus bahkan mengubah kalimatnya yang intinya sama. Tetapi yang lebih penting kemudian adalah Yesus memberkati anak-anak. Bagaimana kemudian hal ini dihayati oleh para kudus dalam dunia Katolik? Saya mengajak Anda untuk melihat bagaimana Santo Yohanes Bosco yang berbicara tentang pelindung anak-anak. Bagaimana ia selalu memiliki hati kepada anak-anak. Yohanes Bosco memang memberikan seluruh hidupnya untuk mendidik kaum muda, memperhatikan kaum muda, memberikan waktunya bagi kaum muda, terutama kaum muda yang tidak memiliki harapan, yang tidak memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang baik. Itulah yang diusahakan oleh Yohanes Bosco. Maka ketika berbicara soal pelayanan semacam itu yang berkaitan dengan dunia kanak, ia berbicara demikian. Berikanlah hatimu sepenuhnya kepada anak-anak, dengan begitu kamu akan membawa mereka kepada Allah. Inilah sebetulnya adalah sikap dari orang-orang yang membawa anaknya kepada Yesus. Orang tua memberikan hatinya kepada anak-anak dan hati anak-anak menemukan penyelamatnya.
orang tua memberikan hatinya pada anak-anak, maka anak-anak mengerti siapa Tuhannya. Yang kedua, saya mengajak Anda untuk melihat bagaimana Paus Fransiskus, guru kita, Bapak kita. Paus Fransiskus sering menekankan pentingnya anak-anak dalam gereja. Ia pernah berkata demikian. Anak-anak mengajarkan kita untuk melihat kehidupan dengan mata penuh keajaiban dan percaya kepada Allah tanpa syarat. Baik, saya ulangi. Saya tidak bisa anak-anak mengajarkan kita untuk melihat kehidupan dengan mata yang penuh keajaiban dan percaya kepada Allah tanpa syarat. Itulah hati anak-anak. Saudara-saudaraku yang terkasih, besok adalah hari Minggu. Siapkan anak-anak Anda untuk bertemu dengan Tuhannya. Berikan hati Anda kepada anak-anak Anda. Biarkan Tuhan memberkati anak-anak Anda, dan anak-anak itu membawa berkat pulang ke rumah. Berkat yang Anda butuhkan, bukan? Selamat berhari Minggu dan Shalom.